Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pecinta sound system Korek ya, khususnya ini pecinta Umbro. Nah, kali ini saya berkesempatan wawancara langsung sama owner 35 Pusat, itu Pak Agus. Terus beliau ini adalah pendiri Sound 35 dan rumahnya berada di Desa Sawan, nih Pak. Sawan. Desa Sawan, RT 51. RT 51. Nomor 1. Nomor 1. Iya, nomor 1. Tepat nomor 1. Depan masjid. Bukan masjid pas nih, ada. Oke Pak, ini saya mau bertanya sejarah berdirinya Sound 35 ini bagaimana sampai seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarahnya sebenarnya sangat panjang. Jadi mulainya itu saya tertarik dunia audio itu sekitar mungkin jenengan belum ada ya. Tahun saya mulai senang elektronik itu mulai kecil memang. Cuma saya mulai belajar di tahun 88. Jadi insya Allah sudah 32 tahun yang lalu. Sudah sangat lama sekali. Terus saya mulai udah itu tahun 89 mulai ngerti tentang power amplifier. Terus kalau saya berpikir bahwa kalau saya mau maju ya saya harus sekolah, karena harus makanya yang pendengar atau pemirsa semua itu kalau kepingin maju ya Anda harus belajar. Jadi tidak hanya mengandalkan pengetahuan kita, tapi kita harus melihat ke dunia luar, belajar yang lebih dengan teori-teori yang pas lah, sehingga saya juga dulu tidak mau disebut namanya saya jadi tukang elektronik, tidak mau, jadi tidak mau. Saya kepingin membuat karya, orang Indonesia pun bisa itu membuat ya, meskipun kita harus mencontek juga dari luar, karena ternyata dari luar itu semua kan sudah open. Zaman dulu enggak seperti sekarang kan. Ya, lewat buku-buku saja. YouTube kan enggak ada. Google ya enggak ada. Jadi lewat buku-buku itu ya saya pelajari. Sehingga saya meneruskan sekolah tahun 92. Saya bisa melanjutkan ke perguruan negeri terbaik di Indonesia. Sehingga saya bercita-cita kepingin mengembangkan elektronik di Malang Raya dan sekitarnya, mungkin sehingga menjadi melek tentang audio gitu. Intinya seperti itu. Akhirnya alhamdulillah tahun 92 itu di sini mulai sudah berkembang sebenarnya. Sudah berkembang, tapi orang membuat audio itu saya melihat masih ya seperti itu aja. Jadi tidak didasari oleh hitungan yang tepat dengan dasar teori yang pas. Sehingga di situ kelemahan-kelemahan itu coba saya kepingin belajar lebih, hingga tahun 92 sebenarnya sudah membuat dulu, namanya Salon Galaxy di Nabek itu tahun 92, tapi sekarang sudah tidak ada lah. Tahun 95 juga saya sudah membuat sound system juga di Lumajang pernah dulu kan. Itu tahun 95. Jadi semasa masih sekolah saya sudah memproduksi, tapi ya janjian, jadi waktu libur kuliah itu saya membuatnya. Jadi sambil saya belajar meriset juga memproduksi sebisa mungkin lah. Ya semua karena keterbatasan informasi, nggak seperti sekarang ini ya. Apa yang saya tangkap, rangkaian yang saya tangkap itu ya apa adanya gitu aja. Yang penting aman itu aja, aman, awet, terus ada dasar hitungannya sehingga yang kita produksi itu tidak mengecewakan pelanggan gitu. Ya dulu namanya orang bisa nggak mikir berapa pokoknya kasih uang saku ya senang. Yang penting intinya karena kita berangkatnya ya kepingin bahwa kita bisa memproduksi audio ya meskipun buatan sendiri nggak jelek-jelek amat gitu, nggak ngawut, nggak salah-salah gitu. Nah terus tahun 98 saya sudah lulus kuliah, waktu itu moneter berat itu,
moneter berat sehingga lapangan pekerjaan sangat sulit. Ya memang kalau kita kompeten ya bisa kerja di mana saja. Cuma waktu itu saya berpikir kalau saya kerja di mana, di tempat lain atau di tempat yang nggak pas malah tujuan awalnya nggak hilang, malah keliru. Tujuan awal dulu kan saya ingin belajar tentang audio, membuat orang Malang sekitar itu melek tentang audio dan bisa membuat sendiri seperti itu. Sehingga tahun 99 itu saya kerja di Jakarta hanya setahun. Saya kepingin belajar tentang manajemen, saya kepingin belajar tentang human resource ya, pengaturan orang. Itu 1 tahun saya kira sudah cukup, terus saya kembali lagi ke sini tahun 2000. Nah kembali ke sini ya sebulan 2 bulan ya repot, ini modal nggak punya, sebenarnya nggak punya. Ya saya cuma modal bahwa keyakinan ya, kemampuan sama tekad itu saja. Bahwa insya Allah kalau kita mau berusaha terus Allah kasih jalan kan gitu. Nah dengan itu saya bagaimana caranya membuat sound system itu, padahal modal nggak ada kan repot. Ya utang lah. Waktu itu saya kan utang berapa? 3,5 juta kalau nggak salah. 3,5 juta itu saya membuat salon, beli speaker 18-an waktu itu. 18 in, aduh belum ada, sangat-sangat jarang waktu itu. Pokoknya modalnya itu sama teman saya itu jual sepeda motor untuk membuat sound system. Nah waktu itu saya sudah membuat itu tahun 2000 itu. Memang kita buat yang lebih besar dari yang umumnya. Kalau orang-orang dulu itu di sini orang tidak tahu cara menghitung daya amplifier itu, tidak tahu. Insya Allah sampai sekarang pun kadang orang-orang kesulitan. Tapi insya Allah kalau ke sini saya ajari daya efektif itu kayak apa. Karena kita berdasarkan semua hitungan. Jadi nggak asal ini 1 juta watt, ini 10.000 watt, nah itu. Jadi sebenarnya semua ada hitungannya secara detail. Cuma kita pakai penyederhanaan lah supaya mudah. Akhirnya tahun 2000 itu kita membuat amplifier yang agak besar, terus kita rentalkan, ternyata orang-orang ini kok kencang gitu loh. Tahu iya, karena yang umumnya itu dayanya kalau kita hitung amplifiernya mungkin ya 1200 watt, 800 watt itu, kita sudah pakai 1800 watt kan. Waktu itu ya sudah gede kan. Karena pakai diesel 5.000, 10.000 lah paling. 10.000 paling tinggi. Waktu itu diesel rata-rata hanya 7,5, 7.500 itu. Ya, jadi tahun 2000 kita bingung namanya ya. Namanya ngasih nama kan bingung. Nanti kasih nama apa ya kena salon ini. Terus saya mikir itu berapa minggu, memang saya agak lama. Kalau kita membuat sebuah nama, ini pembelajaran juga untuk rekan-rekan ya, yang pemirsa mungkin ya. Jadi kalau membuat sesuatu itu karena kita harus punya hal spesifik gitu yang orang lain nggak punya, ataupun yang belum pernah dikasih nama yang sama. Nah kalau mikirnya kan orang-orang dulu mesti dikasih nama bunga indah, kasih nama apa. Nah kalau orang dikasih nama seperti itu terlampau panjang. Pertama orang sulit mengingat. Terus apalagi orang kalau kalimat sulit cenderung sama-sama. Nah kenapa sih kita nggak membuat sebuah angka saja kan gitu? Kan memang agak aneh waktu itu. Kok kayak ongkos sih? Iya kan gak ono. Nah, sedunia itu mungkin tidak ada. Saya membuat waktu itu. Loh, kayak nama apa? Anu ISO 35. Loh kok kenapa kok 35? Kan pertanyaannya gitu ya. Kenapa kok 35? 35, oke lah. Saya jelaskan di sini yang secara gamblang saja. Karena semua itu ada yang secara umum, penjelasan umumnya ya saya kasih tahu. Kalau penjelasan khusus memang ada lagi banyak. Kalau secara umum nama 35 itu sebenarnya ya singkatan dari kampung saya sendiri. Karena kampung ini adalah Trimo. Trimo desanya Sawan. Nah Trimo saya pikir tri kan 3, mau 5 itu 5 pas. Gitu aja. Jadi dari nama 35 itu akhirnya orang begitu lihat pertama langsung hafal.
Empu penak, empu enggak, urusan belakang lah. Namanya brand itu namanya brand image ya. Kita membuat sebuah produk itu kan perlu brand image. Nah 35 itu 35 ya terima ini namanya kampung kita ini. Saya ini. Nah saya membuat produk itu kan harus punya apa ya? Punya karakter sendiri. Oke, jadi karakter yang kita buat itu memang agak berbeda dengan yang umum. Karakternya dibuat khusus lah, ada ciri khas ya. Kalau Anda buat nasi goreng ya nasi gorengnya harus punya ciri khas ya. Nah itu yang mungkin orang-orang kok ciri khasnya itu kayaknya masyarakat cenderung cocok gitu ya, akhirnya alhamdulillah paling ramai itu tahun 2001 sudah mulai ramai sampai 2008 lah. Itu alhamdulillah sangat-sangat ramai, hampir tiap hari kok. Kalau saya tahun 2001 sampai 2004 itu hampir tiap hari, tiap malam saya keluar. Iya, hampir tiap malam saya, karena saya dulu waktu itu masih bisa joki sendiri. Ya saya pikir karena ini buatan saya sendiri ya, saya jokinya ya gampang saja. Enggak beli di toko. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin yang kita buat ini semuanya buatan asli Indonesia lah. Meskipun komponennya ya tidak mungkin, kita nggak ada pabrik untuk elektronik ya di Indonesia. Pabrik elektronik di Indonesia itu ada mungkin tapi sangat kecil. Sehingga ya kita tetap ambil barang-barang yang ada di pasaran itu. Karena kita tahunya ya di pasaran. Ya sebisa mungkin lah. Mungkin ada lagi. Selain sound system, kira-kira apa saja yang dibuat dari 35? Oh iya. Jadi 35 itu sebenarnya apa ya, divisinya enggak cuma sound system ya. Jadi enggak cuma tentang sound system karnaval ya. Enggak. Jadi kita banyak sebenarnya. Jadi mulai satu membuat sound system ya, membuat sound system dan aksesorisnya. Yang kedua ya rental audio itu, audio sound system. Terus yang berikutnya adalah kadang-kadang orang suruh buatkan box ya, pada bagian divisi box casing, box hard disk itu kita juga membuat. Ya meskipun kita menyuruh orang atau itu yang kita bertanggung jawab untuk itu gitu loh. Kan namanya induk itu kan nggak perlu semua dikerjakan di sini, cuma kita bertanggung jawab menunya kayak apa kan gitu. Terus divisi jadwal sholat, running tag, bahkan videotron kita juga membuat. Jadi kalau jenengan kepingin membuat videotron besar taruh pinggir jalan atau di rumah lihat TV ya saya buatkan. Memang ada divisinya itu. Terus amplifier itu juga dibagi macam-macam. Jadi untuk amplifier contohnya di masjid kita juga buat, musola divisinya juga ada sendiri. Bagian servis itu juga kita delegasikan. Terus membuat speaker aktif untuk sama tahlil macam-macam itu kita juga buat. Semua kita produksi sendiri. Nah supaya kalau rusak itu gampang kan gitu, komponennya tidak sulit karena kita mengacu pada komponen yang ada di sekitar kita. Mengenai divisi-divisinya. Ini pertama kali sound 35 ikut karnaval loh. Tahun berapa mungkin gimana? Di sound 35 karnaval itu kalau yang model biasa itu sebenarnya kita sudah lama ya. Dulu itu biasanya karnavalnya itu pakai pickup. Pakai pickup itu. Terus pakai truk juga. Cuma kita sebenarnya mulai tahun 2001 itu sudah ada sebenarnya. Cuma karnavalnya dulu kan modelnya biasanya untuk ini takbir keliling itu loh. Takbir keliling. Jadi waktu itu takbir keliling kita juga memang sudah
pertama ya kita membuat model yang seperti sekarang yang banyak digunakan orang-orang, kita tidak pakai model seperti itu. Di tahun pakai pangkon bawahnya tilas itu. Itu tahun 2001 itu saya ingat, itu 2001 2002 bahwa orang Gondawadi yang cara penjalinan itu biasanya orangnya nyewa sini. Cuma nggak apa, mulai rame karnaval itu kan tahun sekitar berapa ya, 2007 ya itu, 2006 atau 2007 saya lupa. Kalau karnaval di ini loh keliling Agustusan itu tahun itu rame-ramenya memang 2005, 2006, 2007 itu rame-ramenya rame itu. Jadi belum ada sound dari luar belum ya, selain lingkungan sini saja. Jadi sebenarnya kita sudah lama ke karnaval, cuma apa namanya, saya sendiri tahun 2004 itu sudah mengurangi aktivitas sih. Jadi 2005 anak-anak karnaval itu sudah sangat jarang sebenarnya itu. Jadi nggak seberapa mengawasi, karena saya juga apa ya, namanya ilmu kan kita juga harus menyalurkan. Akhirnya saya milih ke pendidikan untuk mengajar, supaya ya itu tadi, kalau yang diajari orang banyak kan ilmunya bisa tambah banyak, menyebar itu. Saya pikir seperti itu. Sehingga apa namanya, fokus di dunia audio di rumah saya kurangi waktunya gitu aja untuk mengajar. Itu tahun 2004 2005 itu. Gitu, bisa apa lagi monggo. Mangsa sering Pangsa pasar. Wah, apa ya? Pangsa pasar. Siapa? Pangsa pasar. Terus kemudian Pak, ini titik tekan dari 35 itu arahnya kemana? Oke. Jadi arahnya 35 itu sebenarnya titik tekannya kita bahwa satu, kita kepingin mencerdaskan anak bangsa lah, anak bangsa, bahwa lingkungan kita biar tahu buatan tangan itu bisa itu. Maksudnya bisa didengarkan, meskipun nggak bagus-bagus amat, enggak. Cuma paling enggak orang di lingkungan kita atau sekitar kita itu akhirnya mampu membuat sesuatu produksi elektronika tentang audio khususnya ya, meskipun divisi kita banyak itu audio bisa membuat sendiri, tidak seperti itu. Nah, pangsa pasarnya juga kita cenderung menengah ke bawah. Menengah ke bawah itu artinya bahwa audio di sini itu kita tekankan hanya kalangan yang terbanyak itu, karena kayak kita lingkungan hidup di kampung ya. Biasa ini ya lingkungan kita, sekitar kita ini aja. Jadi kalau ada, contohnya ada event besar itu, kenapa kok nggak kita pilih? Pertama ya karena satu, mengenai permodalan juga bukan besar. Terus sebaiknya kita juga nggak mungkin masuk lah, buatan tangan mau direntalkan resmi kan nggak bisa. Ya kaya lah, kan mesti mintanya spek. Kalau kita cenderung ya orang yang mau ya padanya dengan buatan tangan itu. Jadi kita nggak ingin mengarah ke sana, enggak. Memang tujuan kita ke situ. Jadi buatan tangan kita produksi, kita rentalkan, atau ada orang yang mau membuat ya silakan membuat, supaya menengah ke bawah, kebanyakan menurut kita kan menengah ke bawah itu bisa terjangkau, bisa istilahnya baik itu membuat atau menyewa itu terjangkau. Jadi tidak hanya mengandalkan barang-barang yang impor dari luar. Saya mikirnya seperti itu. Itu bangsa pasar kita, jadi dengan kualitas yang mungkin nggak jauh berbeda, mungkin nggak jauh banget lah sama yang kualitas baik.
Jadi intinya bahwa kita membuat audio itu terutama untuk live ya, bukan live itu untuk live itu untuk contohnya untuk campur sari, kan kita kebanyakan ya campur sari dangdut kan gitu musiknya ya, kita buat karakternya ya seperti itulah dan gampang diputer kayak orang Jawa kan muternya gampang, nggak akan menung sehingga memudahkan operator juga karena kalau dibuat mixer saya mungkin canggih itu pertama ya mikirnya enggak nutut nah teknologinya enggak nutut membuat sendiri jadi ya dengan apa adanya itu yang penting hasilnya enggak jelek-jelek amat seperti itu sehingga menengah ke bawah itu nyewanya terjangkau dan aman enggak gampang rusak gitu itu alasan kita gitu. Terus ini mengenai produksi dari 35 Pak ya. Ini kira-kira apa saja yang diproduksi? Oh, produksi gitu. Jadi produksi kita kalau di bengkel tadi divisi kita sebenarnya ada bengkel juga ya. Jadi ada bengkel. Jadi kita betul-betul memproduksi handmade ya. Jadi buatan tangan. Jadi kalau kita membuat punya semboyan the real handmade audio itu artinya bahwa di 35 itu benar-benar real audio handmade-nya membuat sendiri. Saya pantangan memang beli. Memang kita punya semboyan itu ciri khasnya. Jadi kalau ada barang-barang buatan pabrikan, saya tidak menjelekkan enggak, karena kita komitmen untuk membuat sendiri. Gitu. Jadi kalau saya memberi produk dari luar yang sudah jadi kan ya nggak lucu, karena itu the real handmade. Kan gitu, real handmade itu Jawa. Kita membuat sesuatu ya buatan tangan, bukan spekernya. Kalau speaker kita nggak bisa buat ya. Ya tentunya ya apa komponen-komponen contohnya ya mixer ini kita buat contohnya ini. Potensinya ya nggak buat sendiri, rangkaiannya yang artinya kita merakit sendiri. Jadi mixer ini kalau dengan semua pernah lihat buatan saya, pertama pasti ada tanda tangan dari sini yang baru. Tanda tangan ini sebagai bukti bahwa ini dari sini. Terus yang kedua ciri khasnya pasti pakai PCB lubang. Ini tuh kenapa nggak pakai PCB panjang? Ada kita juga pakai PCB ini tersendiri di pabrikan ya ada bisa seperti ini. Cuma kalau dibuat seperti ini nih betul-betul ciri khas handmade gitu. Nah jadi kita buat seperti ini. Memang ya agak lama dan jelimet ini memang seperti itu. Tapi anak-anak di sini alhamdulillah ini buatan anak-anak semua sudah sangat bagus, saya pikir sudah perfect lah. Nah ini saya pikir sudah cukup lah. Sehingga apa yang kita rancang, kita produksi itu mudah. Satu diperbaiki mudah. Jadi kalau anak-anak rusak, ada yang rusak itu anak-anak juga bisa cepat memperbaiki, tidak sampai parah. Terus komponennya ini di sekitar kita juga ada. Nggak sampai nunggu impor 10 hari lagi kan ya keburu dipakai ya terus stres orangnya. Pokoknya kesini power 1-2 jam ya harus selesai. Jadi kita produksi power, produksi mixer. Ini mixernya yang model 4. Mixer yang model yang besar juga ada. Inputnya juga ada yang ini Canon Balan, jadi outputnya juga ada yang Balan seperti ini. Kita juga produksi amplifier untuk masjid, amplifier horor yang khusus. Jadi amplifier pun dibagi macam-macam ya. Amplifier Twitter, amplifier untuk horn corong membran toa di masjid itu, atau untuk middle di sound system juga ada. Jadi produksinya kita banyak, sama aksesoris produk kita itu menu-menunya, tentunya crossover, apalagi mengarani fed, pendorong sebenarnya itu pendorong dan pengontrol ya. Nah, saya kira itu. Terus juga ada yang divisi audio itu kita juga produksi ini amplifier
yang khusus yang besar juga ada. Jadi power dengan power supply SMPS itu juga buat. Yang terbaru-baru ini seperti itu. Jadi berdaya sekitar mendekati 3.000 watt juga ada. Kalau dulu cuma 1.600, 1.800, sekarang sudah 3.000. Ya tergantung speakernya. Cuma memang kita nggak pakai power yang aneh-aneh, enggak. Power saya mesti tetap dari dulu. Ini jenis powernya. Ini powernya. Power amplifier PCB desain kita dari pabrikasi. Kalau Anda rekan-rekan yang mau nyari PCB ini ya langsung ke sini. Apa dijual, jual aja. Tak kasihkan, tak apa-apa. Jual murah. Insya Allah yang murah banyak yang mau. Saya enggak tertutup-tutupi kalau masalah ini. Kalau kesulitan ya ngebel nanti tak ajari. Karena kita juga buatkan orang Sumatera, Kalimantan, Madura, Jawa Tengah juga ada. Jadi banyak lah. Itu. Ini mengenai box dari Sound 35 itu Pak ya. Kan macam-macam loh. Oh iya. Kenapa kok macam-macam? Banyak itu ya. Gak seperti sound yang gini. Nanti akan saya jawab. Kenapa kok boxnya 35 itu tim brembel ya? Tapi banyak. Kayak reok sing sebenarnya. Nah, untuk yang dulu memang ya itu tadi loh. Kita punyanya itu bisa padanya, pokok diplek-plek jadi satu, jadi suara gitu. Intinya kan dia menyatu. Itu yang pertama itu, punyanya itu. Terus mau model yang aneh-aneh pertama dulu itu kan ya enggak mikir lah. Kan kita umumnya di sini tuh kayak apa dulu ya diikuti gitu. Jadi enggak model gantung kan ya belum lama. Yang dulu kan tahunya ya pokok ada 18, 15 yang ditumbuk-tumbuk gitu. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua untuk acara live ya, untuk acara live berapa itu untuk campur sari, untuk dangdut. Kadang-kadang kalau kita pakai sistem array ya, line array kayak gitu, itu ada beberapa frekuensi yang tidak tercover sebenarnya, tidak tercover. Karena kalau line array yang asli itu ya memang tercover semua. Banyak biayanya. Bukan nggak bagus, itu sangat bagus. Sangat bagus. Biayanya kan nggak mungkin kita terjangkau. Terus titik tekan kita kembali ke awal lagi loh, menengah ke bawah, pokok jangkep. Jadi kalau pokok jangkep ya speakernya apa carane, bagaimana caranya? Oh, suara satnya ya ada sedikit, mid low-nya ya ada, mid high-nya ya ada sedikit. Nah, karena speaker yang di lingkungan kita ini adanya campur-campur, ya itu yang kita campur. Dengan speaker lokal itu akhirnya, oh middle high-nya pakai ini, middle low-nya pakai ini. Treble-nya waktu itu malah belum ada dulu. Enggak pakai Twitter, enggak dulu. Terus pokoknya full ring itu. Ring itu, iya sementara itu merek Audak atau merek. Nah, pokoknya yang treble itu. Akhirnya ke telinga sakit karena wasar lah suaranya. Tapi ya habis cukup lah. Kalau untuk menengah ke bawah kita kan sangat-sangat cukup gitu. Dari produk lokal itu yang sinar baja itu kita pakai. Intinya ya produk lokal itu kita optimalkan lah ya. Kita optimalkan semua sehingga elektronik di Indonesia itu bisa hidup gitu. Bisa aktif, kan itu intinya. Jadi kita nggak menjelekkan produk-produk ya, enggak, tapi kita rangkul semua supaya semua itu hidup. Akhirnya kita bisa saling mendukung gitu. Dengan netting gerombolnya tadi untuk melengkapi suara tadi. Karena betul. Jadi kalau untuk campur sari ya, oh ini suarane saron, ini suarane kendang bem, ini untuk gonggur.
atau yang lain itu supaya ada semua itu meskipun nggak menonjol sekali. Cuma karakter tetap kita nonjolkan pada kondisi di sini. Kalau kondisi di sini itu senangnya kan karakter antep gitu, kayak dangdut kan antepnya, bukan gitar bassnya jelernya, enggak. Ya itu yang orang senangnya itu ya, ini kita buatkan yang seperti itu. Jadi kita desainnya memang desain ke sana menengah ke bawah. Jadi kalau untuk yang lembut-lembut sebenarnya kita juga kalau orang mau pengen desain ya kita desainkan. Kan semua itu tergantung sistem rangkaiannya, sistem elektroniknya yang kita akan membuat. Rembelnya karena itu. Ya, mungkin ada lagi. Mungkin cukup sampai di situ saja, Pak. Alhamdulillah, mungkin banyak yang tanya soal Sound 35 mungkin sudah terjawab, atau mungkin yang perlu ditanyakan nanti bisa komen ya, di channel-channel. Ya, nanti kalau saya ada yang komen mungkin pertanyaan saya sempat ya kadang-kadang ya saya jawab, tapi kalau di sekolahan ya saya ngajar atau lagi online itu saya jawab. Memang saya enggak punya apa namanya Facebook atau media sosialnya, karena pertama ya saya cenderung ke riset ya, mengembangkan. Jadi kalau saya kecampur macam-macam kadang-kadang saya blank. Kan kita harus punya banyak inovasi kan. Kita punya banyak inovasi sehingga kalau muncul ini bagaimana caranya, ngatasinya bagaimana. Pertama ya bagaimana bahan-bahan di sini bisa kita optimalkan itu saja. Mungkin sampai sini. Ya, terima kasih Pak. Nggih, Ada kurang rezekinya ya. Mohon maaf yang ya, sebelumnya. sama-sama. Saya juga kalau memberikan apa namanya penjelasan ini ada yang mungkin tidak berkenan, ya saya mohon dimaafkan. Ya ini bukan melebihkan saya enggak, tapi kita coba dengan begini Indonesia bisa secara global ya, Indonesia itu melek tentang elektronik lah. Akhirnya ya alhamdulillah saya melihat semuanya orangnya sekarang bisa lihat itu pinter-pinter lah. Saya juga akhirnya saya cenderung malah fokus pada aksesoris sama aksesoris sama kayak mixer kayak itu, handmade-nya di situ. Jadi untuk yang power mungkin saya ketinggalan, ya mungkin sangat mungkin karena power sekarang kan macam-macam. Jadi kita fokus malah ke aksesoris. Ya power tetap, kita tekankan ke aksesoris karena di situ kok saya melihat di YouTube atau apa kan sangat-sangat jarang gitu yang membuat sendiri dan kita pakai di lapangan. Itu alhamdulillah kami membuktikan bahwa kita live dimanapun ya alhamdulillah tidak mengecewakan. Kalau mixer yang bagus-bagus saya di pabrikan ya saya nggak ngecap, memang bagus, cuma buat sendiri bisa dipakai kan alhamdulillah. Artinya bahwa produk kita bisa dipakai. Mungkin ada rekan yang ingin Pak rangkanya kayak apa ya, kesini ada gambarnya. Semua tidak ada yang tertutup. Saya kasih tahu pokoknya mau belajar, intinya mau belajar, terus jangan mencurangi orang gitu. Karena saya tahu betul waktu kecil itu karena orang servis itu kan kadang-kadang banyak nipu musik lihat, itu saya tidak senang juga. Ngomong apa adanya kan. Masih ini tadi ya saya berusaha semaksimal mungkin, sejujur-jujurnya untuk membuat penjelasan. Terima kasih. Saya kira itu. Nah, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.